Shalom teman-teman. Pada video ini, kita akan belajar tentang kata sifat. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, apa itu kata sifat? Kata sifat, atau yang biasa disebut juga adjektiva, adalah jenis atau kelas kata yang menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi suatu kata benda atau nomina. Perlu kita perhatikan bahwa kata sifat berbeda dengan kata kerja. Kata kerja menyatakan proses atau keadaan, sedangkan kata sifat menyatakan karakter. Contohnya bumi berputar dengan bumi bulat. Berputar adalah sebuah proses atau keadaan, oleh karena itu berputar adalah kata kerja. Sedangkan bulat adalah sebuah karakter, oleh karena itu bulat adalah kata sifat. Salah satu hal yang bisa membuat kita lebih jelas untuk membedakan antara kata kerja dengan kata sifat adalah keberadaan objek. Kata kerja bisa mempunyai objek secara langsung, sedangkan kata sifat tidak bisa mempunyai objek secara langsung. Di dalam contoh bumi berputar, yang menjadi objek kata kerja berputar adalah bumi itu sendiri. Sedangkan di dalam contoh bumi bulat, bumi di situ sama sekali bukan objek. Perlu kita perhatikan juga bahwa kata sifat berbeda dengan kata keterangan atau yang disebut juga adverbia. Kata sifat menerangkan atau menjelaskan kata benda, baik subjek maupun objek. Bukan menerangkan atau menjelaskan kata yang bukan kata benda. Kata yang menerangkan atau menjelaskan kata lain selain kata benda disebut kata keterangan atau adverbia. Contohnya, Budi rajin berbeda dengan Budi bekerja dengan rajin. Kata rajin pada Budi rajin adalah kata sifat, karena menerangkan sifat Budi yang rajin. Tetapi kata dengan rajin, pada kalimat Budi bekerja dengan rajin, sudah bukan kata sifat. Melainkan sudah mengalami perubahan, menjadi kata keterangan, karena dengan rajin pada kalimat itu, bukan menerangkan Budi, tetapi menerangkan bekerja. Sampai di sini jelas ya? Nah, salah satu ciri khas kata sifat, adalah dapat ditambahkan kata keterangan pembanding dan penguat. Contoh kata keterangan pembanding adalah lebih dan paling, dan contoh kata keterangan penguat adalah sangat atau amat. Coba kita perhatikan kalimat ini. Buah merah terjatuh. Kita tidak bisa menambahkan kata lebih, paling, sangat, amat pada kata benda. Kita tidak bisa berkata lebih buah, paling buah, sangat buah, atau amat buah. Tetapi kita bisa berkata lebih merah, paling merah, sangat merah, atau amat merah. Kita juga tidak bisa menambahkan kata lebih, paling, sangat, amat pada kata kerja. Kita tidak bisa berkata lebih terjatuh, paling terjatuh, sangat terjatuh, atau amat terjatuh. Kita bisa berkata lebih sering terjatuh, paling dalam terjatuh, sangat jauh terjatuh, atau amat keras terjatuh. Karena kata sering, dalam, jauh, dan keras adalah kata sifat. Sampai di sini jelas ya? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal, kata sifat itu menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi suatu kata benda atau nomina. Contoh fungsi kata sifat untuk menjelaskan adalah Raja Salomo bijaksana. Fungsi untuk menggambarkan misalnya, Raja Salomo membuat istana yang sangat megah. Fungsi untuk membatasi, misalnya kita berkata kepada penjaga toko bahwa kita mau membeli baju, tetapi di dalam toko itu ada banyak baju. Oleh karena itu, si penjaga toko menanyakan, baju seperti apa yang kita mau beli? Kita berkata, saya mau beli baju biru.
Tetapi di toko itu masih terlalu banyak pilihan untuk baju biru. Oleh karena itu si penjaga toko bertanya, baju biru yang seperti apa? Supaya si penjaga toko mengerti apa yang kita inginkan, kita bisa menambahkan semakin banyak kata sifat, sehingga benda yang kita maksud menjadi lebih spesifik, dan si penjaga toko menjadi semakin mengerti. Misalnya kita berkata, saya mau beli baju kemeja lengan pendek, ukuran L, berwarna biru, dan berbahan katun. Dengan demikian, si penjaga toko bisa langsung memberikan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar dan menambah perbendaharaan kata kita, sehingga orang lain menjadi semakin dapat mengerti kita, dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jelas ya? Nah, ada beberapa hal yang bisa dijelaskan oleh kata sifat. Yang pertama adalah karakter atau kualitas. Contohnya baik, bersahabat, cantik, cerdas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ukuran, jarak, atau kuantitas. Misalnya banyak, besar, jauh, tipis, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bentuk. Misalnya lurus, bulat, miring, kaku, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah warna. Misalnya merah, biru, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah waktu. Misalnya tua, muda, baru, kuno, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah temperatur atau lingkungan. Misalnya dingin, panas, hangat, tropis, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah sikap. Misalnya senang, sedih, marah, bingung, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah rasa. Misalnya enak, manis, pahit, asam, dan lain sebagainya. Nah, seperti jenis kata yang lainnya, kata sifat juga ada yang disebut kata dasar dan kata turunan. Kata dasar artinya adalah kata yang dalam bentuk paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Kata sifat dasar artinya adalah kata yang memang pada dasarnya adalah kata sifat. Kita sudah banyak menyebutkan contohnya. Kita ambil satu saja, misalnya baik. Kata baik ini adalah bentuk yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Oleh karena itu, kata baik adalah kata sifat dasar. Sedangkan kata turunan adalah kata yang pada dasarnya bukan kata sifat, tetapi menjadi kata sifat dengan berbagai cara. Misalnya karena mengalami perubahan bentuk berupa penambahan imbuhan, pengulangan, pemajemukan, atau penyerapan. Contoh kata sifat turunan dari penambahan imbuhan atau afiksasi adalah manusiawi. Manusia adalah kata benda setelah mendapatkan akhiran wi menjadi kata sifat. Kata benda alam ketika mendapatkan akhiran i menjadi kata sifat alami. Contoh kata sifat turunan dari pengulangan adalah diam-diam. Diam adalah kata kerja. Ketika mengalami pengulangan menjadi kata sifat diam-diam. Contoh kata sifat turunan dari pemajemukan adalah kepala batu. Kepala adalah kata benda, dan batu adalah kata benda. Tetapi ketika kedua kata ini digabungkan, menjadi kata sifat kepala batu, yang berarti tidak mau mendengarkan nasihat. Kata sifat serapan adalah kata sifat yang berasal dari bahasa asing, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya romantis, struktural, transformatif, religius, dan lain sebagainya. Biasanya, kata-kata turunan serapan ini mempunyai akhiran is, if, al, ah, dan us. Tetapi terkadang, karena fleksibilitas di dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata yang pada dasarnya bukan kata sifat, tetapi bisa berfungsi sebagai kata sifat. Misalnya kata kerja, mengganggu. Di dalam kalimat, toa itu mengganggu saya, mengganggu berfungsi sebagai kata kerja. Tetapi kata kerja mengganggu ini
dapat digunakan sebagai kata sifat juga. Contohnya, toa yang mengganggu itu dibuang. Di sini kata mengganggu berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat turunan seperti ini disebut kata sifat partisipan. Partisipan artinya adalah berperan serta dalam suatu kegiatan. Jadi, kata sifat partisipan artinya adalah kata yang pada dasarnya bukan kata sifat, tetapi berperan sebagai kata sifat. Jelas ya? Nah, berdasarkan posisinya di dalam kalimat, ada 3 macam kata sifat, yaitu adjektiva atributif, adjektiva predikatif, dan adjektiva substantif. Adjektiva atributif adalah kata sifat yang melekat pada kata benda atau objek. Contohnya, Yusuf memakai baju merah. Kata merah di dalam kalimat ini melekat pada objek baju yang dipakai oleh Yusuf. Adjektiva atributif ini bisa juga digunakan sebagai penguat. Misalnya, Yusuf memakai baju yang sangat merah. Adjektiva predikatif adalah kata sifat yang berfungsi sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. Contohnya, baju Yusuf merah seperti delima. Kata merah di sini berfungsi sebagai predikat dari baju Yusuf. Adjektiva predikatif bisa juga digunakan sebagai pembanding. Misalnya, baju Yusuf lebih merah daripada baju saudara-saudaranya. Nah, walaupun kata sifat di sini berfungsi sebagai predikat, tetapi kata sifat ini tetap adalah kata sifat. Tidak berubah menjadi kata kerja. Karena di dalam kalimat-kalimat ini, seperti delima dan daripada baju saudara-saudaranya, bukan objek, melainkan keterangan. Untuk menjadi kata kerja, kata sifat mengalami perubahan bentuk, seperti mendapatkan imbuhan meh, kan, menjadi memerahkan. Contohnya, Yusuf memerahkan bajunya. Nah, adjektiva substantif adalah kata sifat yang berfungsi sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Contohnya, merah adalah warna kesukaan Yusuf. Walaupun kata merah di sini menjadi subjek, tetapi kata merah di sini masih adalah kata sifat. Untuk menjadi kata benda, kata sifat bisa mengalami perubahan bentuk, seperti mendapatkan imbuhan ke-an menjadi kemerahan. Contohnya, kemerahan baju Yusuf membuat saudara-saudaranya iri hati. Sampai di sini jelas ya? Nah, sekarang kita sudah belajar tentang kata sifat, atau yang biasa disebut juga adjektiva. Kalau ada yang teman-teman kurang pahami, coba dengarkan ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini, Tuhan memberkati.